Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Farukman SHP, pangkat dan golongan mengatur tingkat 1 2D di jabatan fungsional pelaksana. Saya bertugas di kantor Kecamatan Tebet, dan sebelumnya pengalaman banyak sekali di wilayah lain. Sampai saat ini pun alhamdulillah saya di jabatan fungsional tertentu. Saya bangga sekali bekerja sebagai seorang Satpol PP dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah, perkada, dan lainnya yang notabene berhubungan langsung dengan masyarakat. Bangga sekali saya. Saya memperankan ini untuk bagian dari persyaratan di jabatan fungsional, keterampilan menuju ke keahlian. Adapun contoh pengalaman saya akan saya praktikkan di bagian berikut. Ya. Oh ya, silakan duduk dulu. Ada yang bisa dibantu, Pak? Mau ngurus pajak. Oh, ngurus pajak. Iya. Pajak reklame? Reklame. Ada identitas dirinya, Pak? Oh, ada. Saya catat dulu, Pak, ya. Tinggal di mana, Pak? Tinggal di Bogor, tinggal apa? Di Bogor. Iya. Oh iya. Cuman ini punya bos saya. Punya bos. Punya bos. Ya, oke. Jadi kalau untuk pengurusan pajak, ini saya jelasin sedikit ya, Pak, ya. Terima kasih untuk mau berizin untuk pengurusan pajak. Biasanya pengurusan pajak itu tidak boleh di pasos-pasum, kan? Harus di dalam area apapun tuh jenisnya. Tidak menggunakan fasilitas buat pejalan kaki, buat taman, itu tidak boleh. Nanti saya arahkan ke sana biar dijelaskan kembali sama bagian UPPRD Kecamatan Tebet. Jadi gitu aja ya, Pak. Ini udah saya catat data tamunya. Bapak nanti silahkan ke bagian UPPRD Kecamatan Tebet. Nanti ditanya aja untuk pengurusannya seperti apa, biar dia menentukan. Tapi tidak boleh adanya di pasos-pasum, baik itu jenis reklame, spanduk, umbul-umbul, tidak boleh berada di pasos-pasum. Gitu aja ya, Pak. Terima kasih. Sebelah sini, Pak. Ya, sebelah sini. Yuk. Biasanya langsung ke lantai 2 ya, Pak? Karena katanya dari kelurahan suruh ke kecamatan. Dari kecamatan ini juga pernah tahu nih. Nah, jadi ahli waris biasanya kalau pelayanan kan ke PTSP, Pak, ke PTSP sini. Nanti diarahkan lagi untuk melanjutkan ke atas gitu. Ini dari kelurahan nih? Iya. Tataannya mana tataannya? Dari Pak Rijal. Dari kelurahannya? Ini kertasnya dari kelurahan semua. Kalau ini dari kita, yang ini dari kelurahan. Oh ya. Jadi langsung ke atas aja, Pak, ke lantai 2. Dari mana, Pak? Naik masih di atas. Nemuin Bapak siapa? Pak, saya datang kemari untuk memenuhi panggilan Bapak kemarin yang saya kebetulan tidak ada di rumah kemarin. Terkait datang sini, saya ingin menanyakan perizinan kos-kosan. Bagaimana penjelasan tersebut, Pak? Oh ya. Jadi terima kasih ya, Bapak siapa? Bapak Sigit. Kemarin saya ke tempat Bapak, kebetulan Bapak lagi tidak ada di tempat, ada pembantunya kan seperti itu. Kehadiran saya ke sana tujuannya ingin memastikan nih terkait adanya aduan warga gitu. Dan di sini saya juga pengen menjelaskan nih terkait perizinan kos-kosan yang Bapak miliki. Apakah Bapak sudah mengurus perizinannya, Pak? Belum, Pak. Saya belum mengurus perizinan. Oh gitu. Ya, jadi kita di kos-kosan itu seharusnya Bapak berizin.
Bapak belum lapor RT RW juga kan? Belum Pak. Ada berapa pintu Pak? 8 pintu Pak. 8 pintu. Iya Pak, jadi tata cara kos-kosan itu kan ada di peraturan Perda 8 nomor Perda 8 2007 tentang ketertiban umum terkait kos-kosan juga. Di antaranya harus ada Pak aturan-aturan yang ada di kosan itu. Semua ada draftnya Pak gitu. Jadi lanjut Bapak nanti ke PTSP nih untuk melaksanaan perizinan. Itu harus dipenuhi Pak semua. Kalau misalnya Bapak tidak berizin, otomatis akan ditindak Pak sesuai aturan Perda yang berlaku gitu. Termasuk di lingkungan juga Bapak harus berizin ke Pak RT. Ada berapa tamu-tamu yang ada di situ, kos-kosannya 1 kali 24 jam. Kita harus lapor Pak sama Pak RT. Jadi Bapak nanti nyusun draftnya nih. Siapa-siapa yang kos di sana. Si A, si B, si C. Itu Bapak catat berikut KTP-nya. Selama ini Bapak megang tidak? Tidak Pak. Tidak. Nah, udah ada berapa orang yang isi di sana? Kurang lebih 30-an orang. Nanti Bapak data berikut KTP. Bapak laporkan ke RT, RW, nanti berjenjang ke kelurahan. Terkait perizinan, Bapak nanti ke PTSP. Nanti dari PTSP itu yang mengeluarkan suratnya. Kami menghimbau kepada Bapak untuk mentaati apa yang ada di lingkungan DKI Jakarta ini Pak. Siapa? Untuk menghimbau. Saya mohon sama Bapak nih. Barangkali nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak bisa punya suratnya. Ya, sekarang Bapaknya kan tidak punya surat, izin pun tidak ada, ya kan? Saya menghimbau segera diurus ya Pak. Siapa? Untuk perizinannya ke PTSP. Saya terima kasih banyak Pak untuk penuhi undangan Bapak nih yang saya panggil kemarin. Terima kasih banyak Pak ya. Siapa? Itu aja Pak. Siap. Segera diurus Siap. untuk perizinannya, baik ke RT, ke pemerintah, ke PTSP yang ada di kecamatan tempat ini. Silakan ya Pak ya. Ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Ya. Selamat siang Pak Wid, apa kabar? Ya, baik-baik ya. Ya, makasih nih Pak Wid atas kehadirannya. Sama-sama. Begini Pak Wid, saya pengen menggali informasi terkait pelanggaran Trantibum yang ada di wilayah Manggarai Selatan. Yang contohnya itu kira-kira banyak anak nongkrong yang mengganggu kebisingan di malam hari. Lingkungan ya. Lingkungan itu seperti apa di sini gitu Pak Mamit? Ya, saya hanya bisa menjawab selagi saya masih sehat, itu saya monitor terus keliling ke RW 2. Ke RW. Ke RW 2. Saya di alamat RW 2. Dan lagi saya keliling itu ada kedapan kadang-kadang ya orang nongkrong anak-anak, ada yang ngobrol, ada yang segala apa ya, sifatnya pacaran. Tapi selalu memberikan himbauan ya Pak ya. Nah, kalau terus saya kadang-kadang bilang, Dek, ini udah jam sekian, selama ada Bimas Pak Hadi lah yang saya ingat dari Bimas polisi itu. Dan lagi saya suka bilangnya, kamu anak RT RW berapa? Ini udah jam berapa? Pulang ya, jangan terlalu larut malam. Jadi Bapak ini udah menghimbau ya untuk tidak terlalu larut untuk nongkrong-nongkrong ya, yang sifatnya mengganggu ya Pak ya. Saya jangan lewati batas. Tapi ada nggak Pak dari dampak negatifnya entah terjadi tawuran seperti itu? Nah, kalau tawuran kadang-kadang di wilayah ada yang tetap tempat, kadang-kadang ada yang masuk. Nah, itu ikut-ikut jadinya. Gitu. Langkah apa nih Pak? Kayak Pak RT, Pak RW, upaya saya apa Pak? tahu juga Pak RT-nya. Pak RT dikasih tahu ya? Iya, Pak RT itu ada di belakang di tempat yang ini ada kumpul-kumpul, terus ada lagi yang banyak. Sampai saya juga terjun, udah pulang aja semua. Ya. Pernah pernah saya kasih tahu dikasih himbauan untuk sosialisasi dari Pak Lurah, terus dari Babinsa, Bimas Kantipmas, ya kan? Udah disosialisasikan Pak ya? Itu dia langsung terjun. Kalau zamannya Pak Hadi itu langsung nanganin penanganannya. Di belakang rumah saya kadang-kadang. Tapi alhamdulillah ya Pak, untuk saat ini yang seperti itu udah berkurang ya Pak? Udah berkurang. Selama saya udah nggak banyak keliling-keliling, alhamdulillah. Sepeda saya itu bisa ngomong sama saya bilang, kalau untuk keliling-keliling.
Dan lagi ya alhamdulillahnya sampai saat sekarang saya udah nggak berdaya, Ya. aman-aman aja. Aman-aman aja. Jadi Rumah di RW 2 ya. RW 2 Kelurahan Ujung, Manggarai Kelurahan Selatan. Manggarai Selatan. Ya. Oke, jadi terima kasih nih Pak Mamit, ya kan, untuk pelaksanaan tugasnya menghimbau apalagi terkait Trantibum, perlindungan masyarakat, anak nongkrong, tawuran. Saya berharap semuanya itu tidak ada lagi. Untuk hal seperti itu kita selalu berkoordinasi dengan 3 pilar ya Pak ya. Jadi seperti itu ya Pak. Terima kasih ya Pak untuk informasinya yang saya terima. Ya. Selamat segala-galanya. Siap. Dan panjang umur. Siap. Dikasih keselamatan seterusnya selama mau pemilu. Siap, Dok. Makasih Pak. Tidak boleh lagi berada di situ. Nah, memang dilarang Pak. Baik seperti sosial Pak, termasuk pedagang juga nggak boleh Pak. Karena itu yang sakit di situ Pak. Ya. Bapak tinggalnya di mana? Tadi bilangnya di daerah Tangerang. Lahir di daerah Cikarang. Cikarang ya Pak ya. 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 Jadi nanti berlalu nih Pak ya, dan saya mau selamat tahun 2007 deh Pak ya, tentang tertib sosial Pak. Jadi nggak boleh lagi Pak setiap orang berada di situ melakukan aktivitas yang dilarang karena jalan Bapak KTP nggak punya? Kenapa nggak punya KTP Pak? Oh belum bikin. Oh gitu. Jadi nanti Bapak besok melakukan di situ lagi ya Pak. Nanti kami akan serahkan ke dinas sosial nih, ya Pak ya. Jadi gitu aja ya Pak dari saya. Jangan diulangi lagi ya Pak. Oke Pak. Kan jalan untuk pengguna jalan. Oh iya. Siap ya Pak. Ganggu. Kita tempat lain bisa. Iya. Kembali di sini aja Pak ya. Boleh Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Masuk lagi Pak. Mas, ya. Kenapa? Oh, ya. Kemarin saya dapat informasi bahwa katanya hari ini akan ada demonstrasi ya. Makanya saya konfirmasi nih. Saya panggil, saya pesan sama mungkin anak buah Bapak untuk pimpronya, pimpinan pendemonya kemari. Jadi Bapak sebagai ketuanya siapa? Bapak. Oh ya. Dengan Bapak siapa? Pak Ahmad. Begini Pak, saya mau konfirmasi aja, konfirmasi terkait kegiatan yang akan diadakan hari ini, katanya mau mengadakan demo gitu.
Benar Pak? Benar. Jumlah personilnya, jumlah masanya berapa ya Pak? Ya kurang lebih 100 lah. 100. Tapi sebelumnya Bapak udah konfirmasi dengan pihak terkait untuk izinnya? Nah, itu Pak. Jadi segala sesuatu yang sifatnya menambahkan atau mengumpulkan massa itu segala sesuatunya harus berizin Pak. Gitu kan. Karena dia mengandung keramaian yang menimbulkan gangguan ketertiban. Apalagi Bapak ingin melaksanakan demo nih, ya kan? Semuanya harus tertib Pak. Semua harus tertib, ya kan? Berizin, ya kan? Berizin instansi terkait, ya kan? Kami mengetahui hanya menginformasikan nih Pak. Saran saya, kalau memang Bapak belum berizin silakan koordinasi. Lebih baik perwakilan aja untuk menyampaikan aspirasi Bapak. Tuntutannya apa Pak? Ya, naikkan gaji. Kenaikan gaji. Nah, kalau untuk tuntutan itu kan harus melibatkan banyak orang, Pak. Kan bisa disampaikan ke pimpinan kantor setempat, ya kan? Mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa disampaikan ke pimpinannya dia. Jadi nggak harus melibatkan banyak orang, Pak. Ini saran saya, Pak ya, saran saya aja. Jadi dalam melakukan aksi demo itu bukannya saya melarang, bukan, tapi harus sesuai prosedur, gitu kan. Lebih baik perwakilan aja disampaikannya ke bos tempat, seperti itu Pak ya. Jadi gitu aja ya Pak. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Pancoran. Pancoran. Terus aksi demonya akan dilaksanakan di mana? Ya mungkin minggu-minggu sekarang. Oh, minggu Ya, sekarang. minggu. Mumpung belum terjadi Pak, saran saya seperti itu aja ya Pak. Kalau bisa perwakilan dari ketua ini temuin Bapak yang di kantor itu. Jadi nggak usah melibatkan banyak orang Pak. Karena mengganggu ketertiban. Seperti itu ya Pak. Saran ya Pak, itu aja pesan saya. Semoga apa yang disampaikan sama saya bisa dipahami sama Bapak. Ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Iya, iya. Begini Pak, saya tadi panggil Bapak Iya. sebagai ketua atau komandan Yang regu dituain lah. yang dituain dari unit ya Pak ya. Iya. Berarti selama ini anggota masih keadaan sehat ya Pak ya Iya. dalam melaksanakan tugas. Jadi gini Pak, sebentar lagi ini kan mungkin Iya. udah mulai musim penghujan nih Pak. Udah mulai musim penghujan. Yang seperti biasanya kita kan selalu antisipasi. Iya. Dampak dari musim hujan kita selalu berantisipasi. Iya. Yang menimbulkan genangan di pemukiman. Iya. Itu. Saya sebagai pimpinan wilayah, artinya sebagai dari Satpol PP menginstruksikan nih Pak Iya. untuk disampaikan kepada anggota Bapak. Selalu kita bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Contohnya nih banjir. Jadi nanti anggota yang piket koordinasi dengan Pak RT diinfokan ke warga bahwa Katulampa, pintu air Depok, kita nunggu instruksi. Iya. Ya. Jadi Siap-siap, informasi Pak. yang dari saya akan saya sampaikan ke Bapak dan anggota selalu siap siaga untuk menyampaikan informasi ini, kesiapsiagaan terkait potensi adanya musim penghujan yang menimbulkan genangan gitu ya Pak. Seperti itu, baik di RT 1, di RT 11. Alhamdulillah tidak semua wilayah Pak. Jadi ada beberapa titik yang Ya. sifatnya genangan. Kemarin Bapak udah informasikan ke RT untuk terjadinya musim penghujan ini udah disampaikan Pak ya? Kayaknya di RW 2 Di RW 2 ya? itu tanpa diinformasikan juga selalu udah siap warga Warga. ya, angkat barang Pak RT-nya, Pak RW-nya juga, sampai-sampai dari pihak kita orang kelurahan ini pas kebanjiran udah sepeda saya lelep Lelep. busuk sampai datang ke wilayah dan ke rumah saya Siap. nengokin, terutama ya polisian lah Pak Hadi. Siap, Pak Hadi. Nah, jadi saya ini selalu di RT 8 RW 2 Jalan Kusama Tujung yang sering titik banjir di antara beberapa rumah. Itu yang paling terparah adalah saya. Siap. Sampai-sampai saya
begitu banjir masuk ke dalam, saya nggak keluar, tutup pintu. Jadi apa yang terjadi selalu warga dan yang perikanan saya kasih tahu juga. Dikasih tahu informasinya Pak ya. Iya, kasih tahu. Ketinggiannya Katulampa siaga 1, siaga 2. Iya, Seperti itu Pak ya. ini udah ketinggian. Ya, kita sama-sama kerjasama. iya, kerjasama ini kita sama-sama di lapangan untuk antisipasi Iya, iya. bencana yang nanti akan datang. Insya Allah tidak terjadi dan tidak kita Seperti inginkan kayak Pak ya. yang udah- Lama-lama makin surut. Ya, kita nanti sama anggota Bapak, intinya instruksi dari pimpinan dan kita instruksikan lagi ke Bapak, kita sama di bawah untuk tetap siaga ya Pak, Iya, kita untuk jalani. mengantisipasi bencana yang ada Yes, nanti. iya. Insya Allah semua tidak terjadi gitu. Jadi gitu aja Pak. Iya, iya. Dari saya disampaikan ke teman-teman yang piket Iya, iya. untuk selalu koordinasi dengan di bawah RT, RW, tokoh masyarakat untuk musim penghujan ini Pak ya. Iya, iya. Gitu aja Pak ya. Iya, iya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya.